Bismillah. Kita langsung pada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid daraini amin ila anqal qabadaka bihaitsu la yubqika ma'al basti wa basataka bihaitsu la yatrukuka ma'al qabdi wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunahu. Qabadaka bihaitsu la yubkika ma'al bast. Ada al-bastu, ada al-qabdu. Kita harus tahu mana apa itu al-bastu, apa itu al-qabd. Qabd itu begini, al-bastu begini. Cuman maknanya begini. Ada orang diberi senang, namanya basat. Ada orang diberi susah, namanya qabd. Jadi senang susah ini bagi orang yang beriman akan menjadi sebab dia sampai kepada Allah. Di saat senang bersyukur, di saat susah adalah sabar. Baik, satu, mana qabd. Jadi orang di saat diberi oleh Allah susah, cuman dia orang selamat, dia akan bersabar dengan kesusahannya, maka baiklah bagi dia. Di saat diberi oleh Allah namanya kenikmatan, dia bersyukur, maka selamatlah dia. Maka Nabi bersabda, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair wa la yakunu dzalika illa li mu'minin. Mengherankan urusannya orang beriman itu. Dan itu enggak ada kecuali bagi orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan syakar, dia bersyukur, karena khairan lah, baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, dia bersabar, karena khairan lah, baik baginya. Jadi kita tuh baik-baik terus. Tapi kalau orang yang tidak punya beriman, di saat dia beri oleh Allah kenikmatan di dunia, maka itu sudah muqaddimah, akan diseksa lebih parah lagi nanti di akhirat. Di saat dia diberi seksa di dunia, ternyata muqaddimah seksa, nanti ada lanjutannya. Tapi kalau orang beriman enggak. Yang pertama, qabd sama basat. Kemudian, qabd dan basat dimaknai lagi begini. Ada sesuatu yang kita takuti. Kalau kita takut menjadi mengkerut, qabd. Kalau ada sesuatu yang kita senangi, basat. Apa itu? Nah, ada surga, ada neraka. Ada kabar baik yang menghantar kabar baik tentang keindahan sampai surga, namanya basat. Ada kabar, termasuk sifat Allah itu menjadikan kita tuh qabd, dan ada yang menjadikan kita tuh basat. Ada sifat Allah Rahman, Maha Kasih. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemberi. Itu menjadikan kita berharap, namanya roja. Maka basat, kita berharap kepada Allah karena kita tahu Allah adalah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memaafkan. Tapi qabd di sini yang menjadikan kita punya rasa takut. Allah Maha Kuat di dalam menghukum, syadidul iqab. Allah akan pedih dengan siksanya. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya. Nah, maka di situ disebut para ulama ada dua sayap menuju kepada Allah, yang sebelah namanya sayap roja, harap, yang kedua adalah sayap khauf, rasa takut. Orang kalau harapannya kegedean tapi rasa takut yang enggak ada, ini kurang ajar. Dia bermaksiat masih berkata, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Kurang ajar dia. Wah, ini bahaya banget. Ngapain bermaksiat? Oh, kalau bukan karena maksiat saya, mana tampak pengampunan Allah. Kurang ajar, kau masuk neraka nanti. Nah, ini orang yang berlebihan dalam basatnya. Harapnya kebesaran, tapi enggak ada dibarengi dengan rasa khauf. Ini bahaya. Atau orang khaufnya terlalu besar, enggak dibarengi dengan rasa roja, harapan. Ini bahaya. Sehingga mungkin seorang kepleset dalam dosa. Mungkin dia pemabuk, dia berjudi, mungkin dia berzina dan sebagainya. Cuman karena dia hanya melihat hukuman Allah saja, dia lupa Allah Maha Pengampun, maka dia menjadi orang putus asa. Ah, dosaku sudah amat besar, percuma saya tobat. Hah, ngapain tobat? Lanjutin saja. Nah, bahaya juga. Maka menuju ke Allah dengan dua sayap. Sayap khauf roja, harus ada keseimbangan antara khauf dengan roja.
Jadi sesaat kita kuatkan. Kalau kita terlalu menonjol harapan, langsung ditumpangi dengan rasa takut. Kalau takutnya berlebihan, ditumpangi rasa harap supaya kita tidak masuk wilayah putus asa. Nah, disinilah yang perlu kita hadirkan bagaimana harap. Harap ini kita tumbuhkan. Di saat kita terpuruk dalam dosa. Jangan putus asa. Lihat, Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, pengampunan Allah lebih gede. Maka hai hamba yang berdosa, jangan takut, jangan ragu menghadap kepada Allah. Jangan ragu untuk menghadap kepada Allah. Bergegaslah sebesar apapun dosa. Oh, dosaku amat besar, amat besar. Pengampunan Allah lebih besar. Makanya besarkan hati sang pendosa. Jangan malah dibikin terpuruk. Kau tidak akan masuk neraka selamanya. Kau jahanam selamanya. Nggak ada. Pendosa-pendosa beri harapan bahasanya Allah Maha Pengampun. Segera bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini di saat berada di dalam dosa, beri kabar agar dia kembali kepada Allah. Ada harapan di sana agar dia tidak terputus asa. Begitu juga di saat orang itu berada di dalam harapan yang berlebihan, yaitu ngentengin jadinya. Ini bahaya sekali. Misalnya ya, kalau Allah kan Maha Pengampun, tenang aja. Allah Maha Pengampun. Iya kalau kamu diampuni, kalau enggak. Oh iya kan Allah Maha Pengampun, apa artinya? Allah Maha Pengampun, tapi kalau kau kurang ajar, Allah juga murka kepadamu. Dibarengi rasa khauf. Setelah sudah seimbang, sehingga dia enggak seenaknya kepada Allah. Nah, khauf dan roja ini dua sayap, saya katakan. Dua sayap menuju kepada Allah. Nah ini Ibn Athaillah As-Sakandari ingin kita melepas. Kita itu terbebas dari itu. Cuman gobet, basat, khauf, roja, nikmat, bencana, ini semuanya penghantar menuju kepada Allah. Penghantar. Yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kita itu akan sampai kepada Allah. Jangan sampai kita itu hanya terikat, tergantung kepada penghantar tadi. Dan kalau orang menjadi baik karena penghantarnya tadi, bukan sesuatu yang salah. Contoh, karena nikmat Allah dia bersyukur, sah. Karena dapat bencana, maka dia menjadi dekat kepada Allah, sah. Benar. Tapi kalau orang baik karena itu tadi, baik karena nikmat Allah, baik karena musibah yang Allah berikan, ini berbahaya sekali kalau tidak melanjutkan perjalanannya. Sampai dia berbuat baik bukan karena itu semuanya. Contoh, ada orang di saat dia diberi oleh Allah rizki banyak, Masya Allah banyak sedekah. Dan banyak rajin ngaji, beribadah. Tak taunya giliran nyungsep bubar. Atau sebaliknya, dulu waktu fakir, Masya Allah ngaji naik sepeda. Nggak pernah gaib. Giliran punya mobil kelihatan setahun sekali sama ustadznya. Nah ini berarti kan fakir lebih bagus dari dia. Bagi dia nyungsepnya lebih bagus dari dia. Berarti dia dekat kepada Allah karena nyungsep. Betul, setelah berjaya nyungsep lagi Allah. Nah jangan sampai jadi orang kayak begitu. Tetap baik. Jadi yang namanya perubahan kehidupan gak akan merubah dia. Di saat kaya dia dekat kepada Allah, di saat fakir tetap dekat kepada Allah. Di saat dia fakir dekat kepada Allah, di saat kaya dekat kepada Allah. Itu yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai, terlepas daripada sebab-sebab tadi, apa pengantar-pengantar tadi. Sehingga kenapa engkau beribadah kepada Allah? Bukan karena Allah memberikan nikmat. Memang bukan karena aku menyembah karena Allah. Kalau aku beribadah kepada Allah karena Allah memberiku rezeki, ini bahaya. Di saat tidak beri rezeki, kita tinggal Allah. Kan tidak begitu. Makanya kita ingin diajak oleh Ibn Athaillah As-Sakandari berpindah, membuat peningkatan tingkat yang tinggi. Pertama dasar iman saja. Ibadah harus pakai motivasi, iming-iming. Kemarin kan sebutkan orang berbuat baik karena diiming-iming pahala. Sah. Kan tingkat ikhlas juga. Orang tingkat ikhlas berbuat pengen dapat pahala, pengen surga. Ikhlas, tapi ikhlas tertinggi adalah beribadah tidak mengharapkan itu semuanya. Karena dia sebagai seorang hamba, dia harus beribadah. Nah ini cambuk sebetulnya bagi kita ini yang kadang ibadahnya itu ya termotivasi karena dia nyungsep atau karena dia kaya. Dia nikmat, mendapat nikmat atau dia dapat musibah baru dekat kepada Allah. Seharusnya enggak seperti itu.
Dan ini betul, banyak orang semakin dekat kepada Allah adalah di saat dia itu nyungsep. Tapi alhamdulillah itu martabat, kemuliaan. Yang repot nyungsep putus asa, kan gitu. Ada kita menemukan Masya Allah ada hamba yang semula dimudahkan oleh Allah urusan rezekinya. Tapi dia bergelimang dosa, segala kemaksiatan, riba, haram, tak tahunya apa, jeder, hancur. Dia dekat kepada Allah, lumayan. Ini tak pangkat, selamat dia. Cuman Ibn Athaillah mengajak lebih dari itu. Jadi kita itu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena tadi, bukan karena kita takut dihukum oleh Allah, bukan karena kita diiming-iming surga, akan tapi karena kita seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat orang sudah sampai makom tertinggi tadi, berbuat baik hanya karena Allah, apakah artinya itu bahwa nikmat enggak berguna lagi bagi dia? Musibah enggak berguna lagi bagi dia? Oh tidak. Orang yang sudah pangkat tinggi dimulai dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi. Nabi pangkatnya tinggi, beribadah bukan karena dia bukan karena nikmat Allah saja. Dia beribadah karena zat Allah. Tapi Nabi bersyukur di saat mendapatkan kenikmatan, nah kan? Di saat diberi oleh Allah musibah, tingkat. Jadi tetap di saat beri karunia adalah bersyukur kepada Allah. Di saat diberi musibah, dia sabar. Tetap dilakukan oleh seorang manusia seperti baginda Nabi yang mulia. Begitu juga pengikut-pengikut beliau, kita bisa saja Anda sudah sampai makom beribadah bukan karena dorongan-dorongan itu semuanya. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan kekayaan ya tetap saja, kalau dikasih kekurangan tetap saja enggak akan berkurang. Tapi di saat diberi kenikmatan, tambahan syukur. Di saat beri ujian, menjadi sabar. Nah ini adalah martabat. Sampai kata Ibn Athaillah Sekandari, wa akhrajaka anhuma. Sampai ini pangkat tertinggi, kalau engkau beribadah memang karena Allah, bukan karena engkau mendapatkan karunia tadi, bukan karena engkau mendapatkan musibah. Kau keluar dari itu semuanya. Itu hanya sekedar sayap untuk menuju, kalau sudah sampai enggak perlu lagi. Bukan enggak perlu, maksudnya jangan bergantung dengan itu. Ibadahmu jangan bergantung karena kekayaan. Sampai ada orang berkata, ya Allah, kalau aku kau beri kekayaan, insya Allah saya akan sholat malam. Nah ini kurang ajar. Sehingga ada orang berkata, ini orang kafir aja nggak sholat kaya raya, saya sholat terus. Nah kan ini muncul orang semacam itu. Karena ibadahnya hanya karena karunia. Sampailah kita ibadah bukan karena karunia, karena kita berada karena zat Allah. Tapi karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah pengukuh, penguat kita agar semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada makna mahabbah kepada Allah. Cinta kepada Allah ini adalah makna yang sangat khusus dan ini karunia wahbi, pemberian dari Allah. Ada tanda-tanda cinta. Bagaimana sih kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cinta itu rasa di dalam hati. Ada sebagian yang memahami cinta itu hanya dilihat dari tanda-tandanya saja. Artinya begini, tanda Allah cinta kepada kita adalah kita digunakan oleh Allah untuk yang Allah ridhoi. Sah. Itu kalimat sah. Dan tanda kita cinta kepada Allah itu adalah kita senang beribadah. Sah. Senang bersedekah itu sah. Itu sah kalau ada orang seperti itu, ibadah. Akan tapi di situ ada makna mahabbah di luar itu semuanya. Dan itu adalah sangat pribadi antara kekasih Allah. Dan kita hanya membaca cerita saja, semoga kita nyampe. Ya sudah, kalau sudah cinta kepada Allah, cinta. Cinta kepada Allah ini akan menjadikan seorang hamba itu betul-betul hamba Allah, merasa diri seorang hamba. Sehingga baginya, makanya ada orang kepentingan urusan dirinya sudah ditinggal. Contoh, kalau sudah cintanya kepada Allah sangat tinggi, rela kok dia nyawanya hilang. Berkorban, berjuang di medan laga, dia hanya ingin mati untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirinya enggak masuk perhitungan. Hartanya pun dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia menikmati rasa cinta kepada Allah, akan aku berikan kepadamu ya Allah semua yang aku berikan, enggak mikir. Itu derajat mahabbah tertinggi. Dan betul itu ada rasa di kalangan mereka itu. Ya ini adalah urusan rasa, enggak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama.
Semoga kita disampaikan pada pengalaman itu mahabbah kepada Allah itu kayak apa sih? Yang jelas mungkin kita mulai daripada bersyukur kepada Allah kok tiba-tiba kan senang ngaji, menikmati ngaji, ya kan? Ini sudah nikmat besar ya. Tanda Allah cinta kepada kita. Ternyata bagi kita itu ngaji kok lebih asik daripada sinetron. Itu sudah iman besar, tinggi tingkatnya. Tapi ada sebagian masih ragu-ragu. Waduh, putus sinetron saya. Ini kacau. Baik. Maka ini adalah nikmat. Sehingga halawatul iman. Manisnya iman itu ada martabat. Orang merasakan manisnya iman. Di antaranya martabat adalah jika orang di saat melakukan ibadah itu senang. Tiba-tiba Allah senangkan dia beribadah, itu namanya wajada halawatul iman. Sehingga selain daripada ibadah akan dinomorduakan. Tawaran kayak pun aku pentingkan ibadah. Halawatul iman. Manisnya iman. Cuma nanti sampai derajat mahabbah itu rasa yang sangat khusus dan itu yang terjadi antara hamba-hamba terkasih Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para ulama menyebut itu adalah sir minal asrar yang enggak bisa diceritakan, hanya terjadi para kekasih-kekasih Allah yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Semoga Allah menjadikan kita bisa merasakan itu semuanya. Ini mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, enggak ada arti dunia semuanya ini. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semuanya mudah dilakukan, berderma gampang, berbuat baik gampang, maksiat itu susah. Sehingga dia mahfud, bukan maksum. Dia terjaga dari kemaksiatan. Karena di saat dia meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah, karena kecintaannya, nikmat bagi dia. Sehingga enggak terlintas dia melakukan kemaksiatan. Enggak akan terlintas. Nah kalau kita ini, ya mungkin derajat mahabbah kita, oke lah masuk, alhamdulillah semoga kita punya cinta deh. Derajat mahabbah kita kalau masih sesaat senang maksiat, dia punya mahabbah kita. Cinta kepada Allah, tapi belum seperti derajat mereka. Kalau sudah masuk makom kecintaan kepada Allah yang sesungguhnya, bagi mereka maksiat itu hampir nggak bisa terjaga. Dia ngerti ya Allah nggak senang, nggak mungkin melakukannya. Kalau kita kan tahu itu haram, ya kadang-kadang nyoba sedikit. Setelah nyesel, lumayan masih beriman. Allah. Ini pembahasan orang-orang besar ya, kita membaca saja, kita menceritakan saja. Ini adalah pengalaman pribadi dan bisa jadi seorang ibu-ibu kampung yang tidak pernah belajar tinggi-tinggi akan tapi dia menemukan kenikmatan yang sesungguhnya mahabbah karena Allah pilih. Jadi cinta kepada Allah itu Allah titipkan. Jadi kalau ada seorang hamba ini, kalau ada seorang hamba mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya itu sesungguhnya telah didahului oleh cinta Allah kepadanya. Karena Allah mencintainya, maka wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya baru diambil oleh Allah. Jadi kalau ada, ini adalah wahbi, pemberian dari Allah. Kita berpura-pura bisa, tapi belum tentu cinta. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi gelisah. Alhamdulillah, masya Allah. Bukan itu. Rasa di dalam hati. Nah, nanti kalau sudah sampai itu, hatta la takuna li syai'in dunah, sehingga di dalam urusan ibadah kita tidak ada kecuali menuju kepada Allah. Kita beribadah bukan karena dorongan nikmat Allah. Kita beribadah bukan karena dorongan rasa takut. Nah ini. Akan tapi kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdoa. Kita itu doa itu bagaimana selama ini? Doa itu kita meminta untuk kepentingan kita kan? Itu kan martabat kita. Tapi para kekasih Allah, doa itu karena kita memenuhi permintaan Allah. Utu'uni, mintalah kepadaku. Kan beda. Kita itu selama ini minta, kenapa sih berdoa? Kita memohon kepada Allah karena hajat kita, kan begitu. Tapi para kasih Allah, enggak. Kenapa kau berdoa? Karena Allah menyuruhku berdoa. Nah, kita itu memahami menjadikan doa ini adalah sarana sampai kepada hajat. Kan begitu. Mestinya doa itu kita jadikan hajat kita. Lah itu loh. Tolong dibedakan. Kita itu sering menjadikan hajat itu doa itu sarana untuk sampai kepada hajat. Tapi para kekasih Allah enggak menjadikan doa ini tujuan saya berdoa mukul ibadah. Tapi kalau kita masih tingkat kita adalah menjadikan doa adalah sarana untuk sampai kepada hajat. Dan ini bisa masuk wilayah bahaya. Kenapa? Di saat hajat sudah terkabul, enggak doa lagi. Kan gitu. Kita kan begitu, wah waktu mau ujian, anak-anak itu rajin. Setelah selesai ujian lulus, wah bebas, nggak ngaji lagi.
Dulu belum nikah, Masya Allah tahajudnya kencang setelah dapat suami. Nggak ada tahajudnya. Ini kan bahaya banget. Termasuk ini yang disampaikan Mbak Ta'illah. Jadi itu jangan sampai sarana kok jadi tujuan. Tapi kita masih sah kalau menjadikan berdoa untuk sampai kepada hajat kita. Sah. Itu martabat kayak tadi itu. Kita mendekat kepada Allah karena nikmat. Kita mendekat kepada Allah karena takut hukuman. Sampai sah. Kita berdoa karena kita pengen hajat dikabul. Sah. Tapi nanti suatu ketika kalau sudah sampai kepada makam tertentu. Kita berdoa karena kita menjalankan perintah Allah. Jadi kita berdoa karena permintaan Allah, bukan aku berdoa karena aku memenuhi hajatku. Ud'uni, Allah merintah. Ud'uni, doalah kepadaku. Ya Allah, ad'uk. Aku mohon kepadamu ya Allah. Kan begitu. Kita perlu membuat yakni peningkatan perlahan. Maka itulah pentingnya ilmu tasawuf. Jadi yang dibahas di sini adalah orang yang sudah masuk wilayah khauf dan roja. Kalau orang kurang ajar nggak masuk, nggak dibahas di sini. Ini bagi orang yang sudah ibadah tapi karena rasa takut. Dia beribadah karena banyak rizkinya. Oke, ini yang dibahas. Agar meningkatkan lagi. Karena orang badung bandel, ini babnya beda. Sudahlah, dikasih takut-takut, awas yang neraka, baru sholat. Syukur nikmatmu banyak, sedekah, ayo bangun masjid, bangun pondok, baru sedekah. Alhamdulillah, masuk dulu kelasnya. Baru dia bersyukur, sehingga ada orang muncul rajin berderma. Karena duitnya banyak. Dia sakit sabar terus, Masya Allah. Semakin daripada Allah, baru. Setelah itu ditingkatkan lagi oleh Ibn Atha'illah Sakandari. Sampai dia tidak melakukan ibadah. Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dorongan-dorongan yang lainnya. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.